Untuk kitnya sudah selesai beberapa hari yang lalu ya, nah banyak kerjaan kita display sementara di situ. Untuk bentuk jadinya seperti ini ya, bisa dilihat ini dari kepalanya dengan mono eye ya, jadi kayak cyclops mata satu ya. Dan juga gue udah apply beberapa ini ya, water slide decal di sini, di bahu, ini terbalik ya, terbalik ya. Juga udah dikasih detail beberapa lining dan juga apply marker ini biar ada kayak ada efek apinya. Dan untuk hasil akhirnya gue suka sih ini sama model Zaku ini ya, Zaku Shin Matsunaga ya, karena dominan warna putihnya jadi kita bisa lebih puas untuk liningnya. Gua lining pakai marker snowman. Detailnya juga lumayan bagus ya. Nah untuk Zaku ini gue sempat bingung ketika ngerakit karena ada beberapa alternate. Yang pertama ini dari sepatunya di runner yang berbeda. Di sini ada sedikit shading warna grey di sisi-sisinya, sedangkan ini yang gua nggak pakai, ini yang putih polos ya. Kalau dari sini kelihatan nggak deh? Ya di sisi kiri kanannya ini ada shading lebih gelap dari yang di di tampak depannya ya. Jadi sisi kiri sisi kanannya itu ada grey, agak lebih ini ya, lebih abu-abu. Selain itu juga kita dapat dua batok kepala ya. Ini yang pakai tanduk ya. Ini upin, ini ipin ya. Mana sih yang ada rambutnya satu ya? Pokoknya itulah, kita bisa jadi ada dua pilihan sob. Selain itu juga kita ada alternate body ya. Nah, ini yang gua pakai karena warna base-nya itu putih. Ini ada lagi alternate body, body depan aja ya, karena body belakangnya menyesuaikan. Ada tiga pilihan jadinya, ada tiga pilihan body ya, mau bentuknya yang mana. Gue pilih yang putih sih, karena yang putih ini sama soalnya dengan bagian belakangnya ya, dengan body belakangnya ya. Selain itu juga kita dapat dua alternate tangan ya. Yang pertama yang genggam ini, posisi menggenggam seperti ini, ada sepasang. Lalu yang sepasangnya lagi gestur terbuka seperti itu, dan yang di belakang ini untuk memudahkan ya, gue pasang yang setting trigger nih, gue pasang di senjatanya ya, untuk weaponnya nih long rifle kayak sniper sini ya sob ya, panjang banget ya. Kita tingginya itu melebihi dari tinggi jakunya sendiri ya, long rifle ini. Nah untuk ini gue itemin, gue markerin, dan ternyata ketika kena cahaya jadi kayak lensa gelap gitu ya. Ya gue lumayan puas sih untuk yang ini. Nah ini belum kering, udah kepegang-pegang ya markernya. Oke, untuk senjatanya kita dapat 2 mili combat
mana tadi satunya lagi. Nah, dapat 2 ya, yang untuk tangan gestur genggam. Ini dia untuk mili combatnya. Yang pertama ini agak lebih besar War X-nya, sedangkan yang ini lebih kecil ukurannya. Nah, yang ukurannya lebih kecil ini bisa kita tempatkan, bisa kita pasang di ini ya, di apa? Di side skirtnya ya. Nah, di side skirtnya seperti ini. Sorry. War X itu kalau tangan kanan di sebelah kanan. Nah, bisa dipasang di skirt sampingnya ya. Jadi kita dapat dua mili combat. Yang pertama yang besar ini ya, yang lebih besar, tapi dia nggak bisa dipasang. Yang ini bisa, yang kecil ini bisa ditempatin di side skirtnya. Nah, untuk kita mau pakai dua ini ya, apa namanya, dual wielding ya. Dual wielding itu kayaknya nggak bisa ya, karena beda, selain berbeda nggak bisa dual wield walaupun berbeda ya. Ini kita ada tangannya sepasang ya, untuk yang menggenggam ini sepasang, jadi bisa dipakai dual wield. Yang nggak bisa tuh yang tangan kiri buat nembak ya. Tangan kiri buat nembak tuh nggak bisa, karena pasangan satunya lagi ini gestur tangan yang terbuka. Oke, jadi kita ada dua senjatanya, dua weaponnya tadi wielding, terus lalu ada ini rifle yang panjang, long rifle. Mungkin ini jatuhnya sniper ya, untuk jarak jauh. Selain itu kita dapat bazooka dengan 4 roket output di luarannya ya. Nah, ini bazooka juga dapat ini scope buat ini ya, ngeker targetnya. Nah, untuk bazooka kita juga ada buat aksesoris nih, buat ditaruh di belakang ya. Ini buat taruh di belakang, bisa yang di atas, cuman karena mentok backpack, kemungkinan kita tancapnya di belakang sini bisa ya. Jadi kayak Gundam The Origin-nya si Mbah modelnya ya, bisa dipasang. Oke, selain bazooka kita juga ada ini, submachine gun ya. Ini lebih kecil. Oke, ini kita pasang aja nih. Nah, ini posisinya cocok ya, maksudnya tangannya ini, gestur yang terbuka ini cocok untuk yang menopang ini ya, rifle-nya yang terlalu panjang, jadi lebih make sense ketika di pose. Lalu juga ada pilihan untuk bahu sebelah kiri ya. Bahu sebelah kirinya jika misalkan mau dipasang biar sama ini, shieldnya itu kiri kanan ada spare-nya juga sih ya. Lalu juga ada ini untuk amunisi untuk di bazukanya, bisa ngambil dari sini. Ini yang udah gua kasih marker warna besinya ya. Untuk gua ngerakit itu terlalu masih mudah lah ya, karena tidak ada part yang cacat
sampai merusak ya, maksudnya kalau dari beberapa cetakan yang bleber jadi kayak ada bekas sisa lelehan itu yang harus dirapihin di tepian partnya. Itu gue temuin ada beberapa, nggak banyak, cuma 2 atau 3 part aja. Terutama untuk yang part berhubungan ya gitu. Jadi biar dia nggak ada gap ya, itu harus benar-benar clean, harus bersih. Selain itu nggak ada ya, mungkin di warna-warna seperti ini ya, noob mark yang kita bersihin itu pasti ada noda putihnya nih. Ini mau nggak mau harus digosok nanti ya, digosok pakai sponge yang dari grit kasar sampai dipoles ya, polishing apa, sponge, biar dia kinclong lagi gitu plastiknya. Oke, itu langsung aja ke artikulasinya. Nah, ini artikulasinya. Ini untuk mata bisa kita geser-geser ya. Ini kan posisi matanya mono eye-nya ini, kalau kita cabut gini bisa kita geser ya, cuma ya harus pakai pinset ya, kecuali jari lu kecil ya. Untuk gue yang jarinya jempol semua itu agak kesulitan untuk geser-geser. Jadi kita ini bombastic side eyes aja. Dari ke kanan kita pasang. Ini kayaknya ada yang kendor apa gimana? Terus kayaknya ada masalah deh. Nah, ini soalnya kemarin ketinggalan sob nih untuk yang body ini ya. Gue pikir lebihan, ternyata gue belum pasang ya. Oh enggak deh, emang ini modelnya kendor ya. Nah, ini tadi kepalanya terlepas. Nah, klek ya, harus sampai klek gitu ya. Untuk kepalanya lihat, bisa kelihatan bersama ya, gitu doang ya untuk manggut-manggutnya ya, dengak maupun ini ya. Muter juga lumayan bisa 360 derajat, goleng kiri goleng kanannya lumayan ya, lumayan jauh ya. Ya maksudnya lumayan kelihatan lah kalau dia tuh sedang sedang tengglengin kepalanya ke kiri maupun kanan. Untuk tangannya juga ini di bahunya juga udah ada artikulasi ya. Untuk ini bisa maju mundur bahunya ya, bahu kiri maupun kanan bisa maju mundur. Dan tangannya sendiri bisa 360 derajat. Untuk armnya juga bisa, udah double join juga deh. Nah iya benar, udah double join karena di sini ada double joinnya. Nah, untuk tangan bisa 360 derajat juga. Nah, untuk kaki, nah ini splitnya ini ketahan sama skirt samping ya. Skirt depannya bisa dibuka, yang belakang mati ya. Untuk torsonya tuh copot ya karena dia ketekan. Nah, untuk torsonya biar kelihatan, awas tangannya. Nah, torsonya ini bisa 360 derajat. Kalau nggak mentok ya, betul nggak mentok ya, bisa muter 360 derajat. Bisa maju apa, dengak masih bisa ya, bisa nunduk maupun dengak ke atas. Nah, untuk kakinya lumayan segini ya, apa, untuk splitnya itu nggak sampai benar-benar rata tapi lumayan jauh. Untuk ke belakang, paha belakangnya nempel ke ini jadi nggak terlalu jauh ya, dan lututnya hanya sejauh ini ya, tidak terlalu banyak ya. Untuk muternya bisa 360 derajat ya. Dan untuk kaki ke belakang, ke depan
geser kiri, geser kanan, karena ini pakai ball joint jadi bisa. Dan ini ada sedikit artikulasi di sepatunya ya. Nah, dikit banget ya, dikit banget. Jadi kalau mau jinjit apa nggak terlalu ketahuan ya, sedikit aja nih untuk di telapak kakinya. Dan ini torsonya, kalau skirt sampingnya nih, kalau misalkan artikulasinya agak liar tuh gampang copot dia kalau posisi diangkat ya, diangkat ke sini nih. Kalau terlalu jauh dia langsung otomatis lepas. Jadi biar nggak patah, dia lebih milih lepas karena lebih baik ya daripada partnya patah nangis kita. Jadi benar-benar ketat. Dan untuk part tangan yang menggenggam ini ya, item, dia itu lumayan kenceng ya untuk ngeloknya ya. Jadi terasa kuat banget gitu. Yang gua suka dari model robotnya ini ya, pertama ini banyak roket ya sob. Jadi bahkan gue juga nggak tahu ini ada 2 exhaust roket yang berlebih tidak terpakai, karena di sini udah ada 6 dan 8 ya, 6, 7, 8. Nah, ini ada roket-roket di kakinya ya sob ya. Ada roket-roket di kakinya selain di backpack ya. Jadi namanya dia lumayan cabi ya robotnya ya, butuh tenaga pendorong yang lebih besar kali ya untuk dia bisa terbang. Jakku bisa terbang nggak ya? Gue belum pernah nonton ya. Ini di mana sih dia animenya? Di Zit ya. Soalnya gue untuk anime itu baru nonton cuma yang Iron Blooded Orphan aja, si Orga dan Mikazuki ya. Sayang aja Biscuit meninggoy ya sob ya. Kasian punya adik kembar 2 cewek, pengen sekolah tapi ya disekolahin sih sama teman-temannya. Oke, gua rasa cukup untuk video kita kali ini. Untuk yang money issue kayak gua, lu bootleg ini ya salah satu angin segar sih ya. Jadi dengan harga yang ekonomis bisa dapat mainan sekeren ini sih ya, walaupun secara dari segi material tidak bisa dibandingin dengan originalnya, tapi gue suka banget sih dengan Zakushin Matsunaga ini ya. Kalau dari boxnya sih nggak ada tulisan Cina, tau lah namanya mokit dari Cina ya, untuk menghindari dari yang dia tiru lah. Oke, jadi kalau lu punya duit berlebih, gue saranin beli Bandainya. Tapi kalau lu masih banyak keperluan yang lebih penting dan cuma bisa menyisihkan sedikit, maksudnya biar nabungnya lebih cepet ya, ini sih alternate-nya lu beli yang bootleg aja. Jadi apalah yang bikin lu seneng ya, gue nggak bisa ngatur-ngatur, karena gue lihat ada beberapa orang yang elitis yang sampai membeda-bedakan gitu bootleg dan ini. Oke lah, memang yang terbaik itu yang ori ya, tapi ngelihat harganya di milking kayak gitu, gue rasa sih bootleg bisa jadi solusi buat orang yang punya money issue kayak gue. Oke, sekian untuk video kita kali ini. Terima kasih. Kalau lu suka dengan channelnya, tolong bantu di like dan subscribe itu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.